bukan hanya genting ya, situasinya memang kita waktu itu kan tidak siap menghadapi bencana yang bertubi-tubi kan, karena ada laporan juga yang hanyut di Tegalega ya, ada di Tegalega dan juga yang hanyut di Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, Pak Wakil Wali Kota Bogor, Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy sudah bisa mampir. Ini saya ngundang beliau panjang ceritanya. Beberapa kali sempat janjian, tapi akhirnya belum bisa. Waktu itu saya japri sendiri, tapi ketika sekarang saya minta lewat Kang Deddy. Nanti tolong minta diagendakan dengan Pak Wakil ya, akhirnya kita bisa ketemu. Dan hari ini sebenarnya kita mau membahas yang sedang ramai atau yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat atau misalnya di warga Kota Bogor. Sebelumnya juga saya mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa bencana yang terjadi yang menimpa Kota Bogor. Sebenarnya bukan Kota Bogor aja Pak ya, seluruh Indonesia sebenarnya, seluruh Indonesia. Bahkan di Kabupaten Bogor yang tetangga kita pun ada korban jiwa yang hari ini terkena imbas dari cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu yang mengakibatkan banyak peristiwa, mulai dari banjir, longsor, terus kemudian ya segala macam lah. Nah hari ini kita sedang berduka Bogor, banyak yang menggemakan hashtag Pray Bogor, artinya berdoa untuk Bogor. Dan Bogor hari ini sedang berduka, makanya kita coba untuk ulas sebagaimana mestinya Pemkot Bogor mitigasi ya istilahnya ya, mitigasi bencana, sehingga mungkin di waktu selanjutnya atau misalnya di lain kesempatan tidak terjadi lagi peristiwa yang bisa merenggut nyawa orang korban. Nah sebenarnya ada banyak hal yang mau kita bahas. Pertama itu adalah peristiwa yang terjadi di Gang Barjo, terus kemudian peristiwa yang di Gang Kepatihan ya, terakhir juga ada yang peristiwa yang menyeret mahasiswi IPB yang sempat ramai juga, sempat rekam gitu ya. Saya juga merasa terharu gitu ya ketika proses atau detik-detik mahasiswi itu terbawa arus yang sangat besar, yang bisa dibilang deras banget itu deras banget, sehingga bisa membawa mahasiswa tersebut dengan motor-motornya. Nah sebenarnya ya ingin mau saya tanyakan pertama Pak Deddy ya. Jadi ini kita sambil santai aja nih, biar tidak terlalu tegang. Nah ini Kota Bogor kan sebenarnya sudah lama bukan dijuluki ya, sudah lama mendapat predikat bahwa rawan bencana karena berada di kontur yang tidak menentu ya. Kadang ada yang dataran rendah, ada yang tinggi dan sebagainya macam. Makanya Kota Bogor juga bisa disebut sebagai daerah rawan bencana. Nah bencana yang terbesar atau misalnya yang terparah mungkin ini salah satunya tahun ini ya, atau pernah terjadi lagi sebelumnya? Ya beberapa tahun belakangan ya, 2020 kalau nggak salah pernah juga terjadi ya, angin puting beliung ya. Nah iya tuh di daerah Bogor Selatan. Ya memang Bogor ini kan kota hujan dan memang rawan bencana karena geografisnya sendiri, ya kan. Dan memang karena curah hujan, karena angin ya, karena memang banyak warga yang tinggal di tebing, bantaran sungai gitu kan? Itu salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya bencana. Nah, ini memang jadi PR kita. Nah, hari ini yang saya dapat informasi bahwa Pemkot Bogor sudah melakukan rapat gabungan untuk mitigasi ya. Mitigasi, terus kemudian sudah beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya mengerahkan seluruh wilayah di kelurahan ya untuk mengecek apakah wilayahnya aman dan sebagainya. Nah itu selain itu apa lagi yang sudah dilakukan? Yang pasti begini Kang. Jadi dalam satu pekan terakhir ini kita mencatat ada 58 kejadian bencana ya. 58 dalam satu pekan. Jadi mulai dari hari Selasa awal ya, waktu itu tanggal 11 kalau nggak salah, 11 Oktober terjadi longsor yang menimpa pemancingan di daerah Kepatihan. Kemudian hari Rabunya tanggal 12 kemudian terjadi juga longsoran baru di tempat yang sama ya. Cuman
lokasinya, arah ininya, arah pengeresan tanahnya. Tanahnya itu ke Gang Barjo. Gang Barjo sebelahnya berarti ya? Ya, tetapi sumbernya kurang lebih sama. Sama. Kemudian di tanggal 11 juga waktu itu ada yang terekam ya, almarhumah Ara ini. Ara, betul. Kebetulan terekam oleh seorang kamera netizen yang sedang melintas. Kita bisa melihat memang saat tanggal 11 itu fenomena cuaca yang ekstrim terjadi di Bogor. Iya. Ya, mungkin sudah bertahun-tahun ke belakang mungkin tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Betul. Dan saat itu terjadi dan kelihatannya memang bukan hanya di Bogor ya. Iya. Kita kemarin juga memonitor terjadi juga di antara lintasan Gilimanuk sampai ke Denpasar kan tidak bisa dilalui. Iya. Sampai sungainya meluap dan juga ada beberapa longsor. Jadi memang kondisi seperti ini merupakan bagian dari global warming. Iya. Ya, bukan peristiwa sendiri. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Iya. Jadi bukan hanya Bogor, karena Bogor mungkin karena terekspos ya, dan memang media di Bogor juga cukup aktif lah ya. Aktif, sehingga seolah-olah bencana hanya ada di Bogor. Karena di Indonesia terjadi. Ya, betul. Tidak hanya di Bogor, kan di Depok juga ada peristiwa bencana dan sebagainya. Nah, ini juga hal yang menarik nih Pak Wakil. Jadi saya sempat mendengar informasi bahwa kan Kota Bogor sudah ada perda tentang penanggulangan bencana ya. Nah, perda tahun 2018 itu sebenarnya sudah disahkan dan sudah dijalankan. Tapi kenapa untuk hal-hal yang antisipasinya tidak dilakukan? Artinya ada Dewan itu menyoroti ada miss ketika Pemkot ini tidak menjalankan amanah perda dan sebagainya. Gimana itu Pak Wakil? Saya pikir nggak begitu ya. Nggak, tidak begitu. Kan perda itu dibuat untuk membuat sebuah proses menjadi lebih legitimate gitu kan, bahwa kita kan harus membedakan mitigasi bencana kemudian bencananya sendiri, pasca bencananya. Kan itu serangkaian proses yang kita semua tidak bisa predik secara akurat. Akurat, betul. Karena kalau kita bicara alam kan sangat tergantung ya situasi dan kondisi. Nah, Bogor, kalau kita bicara Kota Bogor dengan kontur yang sangat dinamis gitu kan, betul. Termasuk juga situasi kondisi cuaca yang kadang-kadang juga tidak menentu, menentu ya. Bogor sudah lama dikenal sebagai kota hujan. Jadi kalau namanya hujan ya pasti ada angin. Ya, kalau ada hujan bisa jadi intensitas tinggi. Nah, intensitas tinggi ini siapa yang bisa mempredik? Gitu kan? Siapa yang bisa memprediksi? Karena paling tidak ya kita tentu ya, kalau kita bicara tataran idealnya, tidak ada lagi orang yang tinggal di tebing-tebing, tidak ada lagi orang yang membangun rumah di bantaran sungai. Ya, cuman kan itu menjadi satu PR kita ke depan. Ya, jadi mungkin nanti di bantaran sungai ya kita revitalisasi, kemudian kita relokasi, tertibkan lah ya. Kita bangun rusunawa misalnya kan, itu menjadi bagian dari perencanaan kota. Tetapi tentu tidak serta-merta begitu perdanya ada kemudian besok kita relokasi. Ya tentu ini bertahap. Butuh proses lah. Bukan hanya proses, butuh duit. Kan, butuh duit itu. Butuh lahan dan butuh duit. Butuh anggaran. Sekarang anggaran ada, lahannya tidak ada. Iya, sama aja ya. Belum bisa jalan. Nah, makanya semua ini yang namanya kondisi bencana ya paling tidak kita harus sama-sama bisa mengantisipasi. Iya. Ya mengantisipasi dari sisi Pemdanya, dari sisi masyarakatnya, dari sisi keseluruhan rangkaian proses ya terjadinya bencana ya. Bencana ini kan kalau kita bicara kan mungkin karena global warming tadi kan. Kenapa? Bisa jadi karena pemakaian energi fosil yang sudah over target ya, betul. Ya kan? Akibatnya apa? Pemanasan global terjadi, kemudian juga mencairnya kutub es di selatan dan utara kan, gitu kan? Menambah volume air, kemudian tekanan tekanan masing-masing wilayah berbeda-beda. Nah, itu menimbulkan cuaca yang mungkin saja menimbulkan bencana seperti yang sekarang. Iya, betul. Nah, ini Pak Wakil, kita ada video grafis yang bisa kita lihat dulu. Nah, ini ada resume peristiwa yang kemarin ya. Longsor Pemancingan yang tadi Pak Wakil sebutkan, longsor Gang Barjo, terus kemudian 3 bulan terakhir di Agustus, September, Oktober 439 ya makanya kejadian. Tadi saya bilang sepekan terakhir 58 kejadian. Ya, coba. Kan terus luar biasa. Didominasi adalah banjir lintasan dan longsor. Warga yang terdampak 558 kakak, 1.400 jiwa dan 729 rumah. Nah, ini
untuk meminimalisir, sebenarnya tadi Pak Wakil juga sudah menyebutkan tidak ada yang bisa mempredik ya. Ya. Tapi untuk meminimalisir peristiwa yang terjadi terus kemudian tidak memakan korban dan tidak ada dampak yang lebih besar, apa yang dilakukan sama Pemkot? Ya, intinya begini ya, kami kan meminta ya, nomor satu khusus yang di bantaran sungai. Bantaran sungai. Kita sudah minta diinventarisir oleh kelurahan, kecamatan, seberapa banyak, seberapa besar ya rumah-rumah yang berada di bantaran sungai, terutama yang menumpuk kepada TPT. Jadi TPT itu dibangun ya bukan untuk ditimpa oleh pondasi. Jadi pondasi ya, bukan jadi pondasi. Jadi kejadian longsornya TPT atau rusaknya TPT sebagian besar didominasi oleh tumpuan pondasi rumah kepada TPT. Iya. Nah TPT itu kan sebetulnya untuk membatasi. Jadi aliran sungai ya yang tadinya mungkin tidak batasannya alam ya, kemudian dibikin TPT supaya alirannya lebih terarah gitu kan. Nah, tetapi kemudian masyarakat kadang-kadang lupa ya, begitu kita bangun TPT, mereka maju kan gitu kan. Mereka bangun juga padahal namanya TPT tidak dilengkapi dengan struktur yang memadai untuk menumpu tekanan atau berat ya dari beban pondasi rumah. Betul. Nah, itu ya, Pak. Sebenarnya kalau kita cek juga ya Pak Wakil ya, kalau sepanjang sungai Ciliwung misalnya, kan ada garis padan sungai sebenarnya. Nah ini banyak rumah-rumah warga yang... Ya jadi gini, jadi kalau kita bicara kewenangan ya. Iya betul. Tidak semua yang namanya sungai dan aliran sungai itu kewenangannya pemerintah kota. Betul. Jadi Sungai Cisadane ya dan anak Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung dan anak Sungai Ciliwung itu ada di kewenangan dari bukan BBWSCC. Oh iya. Ya, BBWSCC itu sebuah instansi yang berada di PUPR pusat, Kementerian PUPR ya. Jadi untuk menanggulangi semua permasalahan sungai, terutama sungai-sungai besar yang melintasi Kota Bogor, kami itu selalu berkoordinasi dan istilahnya berkomunikasi dengan BBWSCC. Nah, cuma memang ya kan kita juga bicara historinya. Masyarakat juga kan sudah duluan misalnya sudah ada di situ juga, sudah sejak lama. Bahkan misalnya di Lebak Kantin, di Kampung Rambutan, tahun 2020 kemarin kita sudah ajukan program untuk penataan, kemudian disetujui oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kondisi di lapangan ya mensyaratkan misalnya begini, kalau di bantaran sungai Ciliwung dan Cisadane, masyarakat itu jaraknya dengan sungai itu harus 15 meter. 15 meter. Rumah mas, kanan kiri kan? Kanan kiri. Nah, kan ini bukan hal yang mudah. Iya betul. Iya kan? Untuk menggeser 15 meter ke kiri atau 15 meter ke kanan, itu ini udah kena rumah itu. Perlu effort yang besar, perlu biaya. Dan kita menjumpai juga di lapangan ada beberapa bidang yang sudah tersertifikasi bahkan. Ya, jadi artinya bukan sudah diakui. Ya sudah sah, itu milik dari perorangan. Perorangan betul. Ya, sementara aturan menyebutkan bahwa untuk Sungai Ciliwung dan Cisadane minimum berjarak 15 meter. Nah, yang kedua, pada saat kita akan mulai menindaklanjuti program penataan, ya namanya alat-alat berat itu kan juga harus mulai masuk ke situ kan. Nah itu juga kan aksesnya susah, aksesabilitasnya juga susah. Jadi karena apa? Karena memang kontur Kota Bogor ini sangat dinamis tadi ya, sangat naik turun lah. Betul. Itu. Nah, termasuk anak-anak sungai. Jadi sungai. Anak sungai contoh. Dari Empang ya sampai dengan misalnya sampai dengan Cilebut itu kewenangannya PSDA Jabar. Jadi anak Sungai Cisadane itu kewenangan PSDA Jabar. Nah contoh misalnya ada TPT yang rusak di Cilebut, ya termasuk juga longsoran yang di dekat underpass. Nah di satu sisi menjadi kewenangan jalan nasional, yang satu lagi kewenangannya provinsi. Nah kan kita harus koordinasi. Jadi orang kan kadang-kadang gini, kalau orang kan taunya pemerintah daerah kan, gitu kan? Disalahkan pemerintah daerah. Pers juga taunya kan begitu. Jadi harus kita jelasin. Cilebut itu kewenangannya ini, kemudian underpass itu kewenangan pusat, gitu kan? Kita untuk minta pusat kan sama. Pusat itu kan uangnya bukan ada di atas meja di dalam laci, harus dianggarkan dulu, disiapkan, dihitung dulu.
Ya, dan kita, kalaupun kita punya uang, kita nggak bisa intervensi karena apa? Nanti disalahin BPK. Iya, betul. Ya kan, jadi memang banyak persoalan, tetapi dengan koordinasi yang baik, dengan komunikasi yang intens, kita harapkan kita bisa pecahkan lah berbagai permasalahan yang selama ini terjadi di Kota Bogor. Iya, betul. Gitu, Nah, kaitannya dengan sungai-sungai yang dikelola yang dikelola oleh Pemkot Bogor itu berarti anak sungai yang di mana gitu? Terbatas sekali ya. Terbatas, jadi, jadi memang ya kalau sifatnya saluran drainase ya, baru itu kewenangan kita. Nah, ada upaya untuk ini nggak, normalisasi anak sungai atau misalnya? Kita sudah banyak. Jadi sudah dilakukan. Jadi gini, kalau kita bicara berapa banyak ya titik-titik drainase, ratusan juga. Ratusan. Ya, jadi tidak begini. Kan ada yang sudah parah, kita normalisasi. Contohnya di mana? Contohnya itu di daerah Bogor Timur ya. Bogor Timur dari Perumnas sampai dengan Jalan Pajajaran. Iya. Ya, sebagian besar masyarakat itu harus kita bongkar. Tapi kan nggak kelihatan, bukan di pinggir jalan kan? Iya. Ada di dalam. Kita bongkar dan sekarang sudah selesai. Iya. Ya, kebiasaan masyarakat tadi menutup saluran air. Ya. Kemudian tanah pondasinya maju. Kemudian apa yang kita lihat di lapangan? Ya, tadi saluran airnya mengecil. Belum lagi kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan. Iya. Ini juga jadi tantangan kita. Iya. Jadi saya sih intinya ini harus holistik nih. Masyarakat juga didorong lagi supaya jangan buang sampah ke sungai. Nah, kita sudah bikin program namanya Ciliwung Bersih. Sejak tahun 2019 diinisiasi di 13 kelurahan di Kota Bogor sudah ada program misalnya septic tank komunal. Yang tadinya orang buang masih di ngebuang sungai langsung ke sungai gitu kan, pakai paralon, sekarang sudah tidak boleh. Iya. Jadi harus kita bangun namanya septic tank komunal. Kemudian juga membatasi ya, tidak adanya sampah langsung ke sungai, sudah kita lakukan. Nah, indikatornya sekarang apa? Coba perhatikan baik-baik. Kalau Katulampa di siaga 1, ya, teman-teman bisa lihat di jembatan Satu Duit, kan air masih jauh di bawah. Dulu sebelum kita lakukan program Ciliwung Bersih, pasti kalau siaga 1 di Katulampa, pasti jarak antara air dengan bibir jembatan ini kan cuma 1-2 meter. Sekarang masih jauh. Sekarang 5 meter, bahkan masih jauh lagi. Nah, itu upaya kita ya untuk bisa membatasi sampah masuk ke sungai, kotoran masuk ke sungai. Itu kita sudah, tapi memang belum menyeluruh. Ya, bahkan udah ada ekspedisinya Pak Wali ya, dari Bogor sampai ke Jakarta. Susur Ciliwung ya. Itu bayangkan, Pak Wali cerita, alhamdulillah kalau Bogor dari Katulampa sampai dengan Depok ya. Satu Duit itu ya, sampai dengan Ciluar, alhamdulillah relatif lebih bersih sekarang. Tapi dari Ciluar sampai Jakarta, Masya Allah. Ya, industrinya buang ke sungai, belum lagi masyarakat juga buang ke sungai. Bahkan di beberapa tempat, saya nggak usah sebut ya, itu hampir di sepanjang kiri kanan sungai itu ya jadi tempat sampah. Tapi insya Allah di Bogor semakin baik. Pak Dedi, punten, balik lagi nih ya soal peristiwa longsor yang di Gang Bardi dan Kepatihan. Ini informasinya kan warga akan direlokasi ke Rusunawa. Nah, sebenarnya sejauh mana ini proses ini? Ya, kita kan sifatnya himbauan ya. Rusunawa kita ada 2. Rusunawa di Menteng Asri, satu lagi di Cibulu. Ya. Betul. Nah, kita memperbolehkan mereka yang terkena bencana untuk menempati. Sementara berarti ya? Sementara. Ya. Sampai yang bersangkutan memperbaiki rumah atau pindah. Punya biaya atau apa gitu ya? Cuma kembali lagi, Pak Wali Kota sudah meminta kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bogor untuk menginventarisir. Termasuk juga meminta untuk memitigasi mana yang masih layak, mana yang tidak layak. Ya, kalau yang sudah tidak layak, ya tentu akan kita minta juga untuk direlokasi permanen. Artinya tidak boleh lagi kembali ke tempat itu. Nah, jadi kayak seperti yang di Kepatihan, ya, itu kan ada di atasnya itu kan ada kos-kosan. Ya, kos-kosannya sudah kita cek, tidak ada IMB-nya. Kita Pak Wali, saya akan bongkar segera. Ya, kenapa? Karena tanah yang jenuh ketimpa sama hujan yang deras mengakibatkan pergerakan tanah. Akibatnya rumah yang di bawah tertimpa. Nah, itu juga kan harus ada tanggung jawabnya. Betul. Ya, kita sudah minta ngecek apakah ada IMB-nya, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana situasi di lapangan. Nah, tinggal nanti
masyarakat apakah semuanya mau pindah? Iya, mau ikut, nanti kita tunggu hasil mitigasinya. Kalaupun pindah tidak dikenakan sewa berarti kan ya? Untuk sementara tidak sampai beberapa sewa, bulan ke depan 3 gitu ya? bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan ya, Hmm. tidak dikenakan sewa. Sampai mungkin sudah ada pekerjaan yang atau kalau misalnya, pekerjaan kan dianggap kita ya masyarakat punya ya, pekerjaan lah pekerjaan ya. gitu kan. Ya. Iya betul. Nah ini Pak Wakil sekalian kita juga ada video tentang detik-detik peristiwa yang menimpa mahasiswi IPB. Kita tampilkan sebentar aja, coba kita lihat. Sepertinya Bogor sedang tidak baik-baik saja. Ada apa dengan Bogor? Sudah beberapa hari ini banyak sekali bencana yang datang. Sampai seorang ibu harus kehilangan putri tercinta. Penyebabnya karena gorong-gorong dibiarkan terbuka begitu saja. Teh Ara, begitu orang mengenalnya. Namanya populer menyusul peristiwa tragis yang dialaminya. Detik-detik tubuhnya hanyut ditelan gorong-gorong pun terekam jelas. Ara terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam drainase jalanan. Nyawanya telah hilang, tapi jangan sampai nyawa lainnya ikut terancam akibat kurang pekanya pemegang kebijakan. Nah ya, tadi kita sempat lihat ya, sama-sama ini sebenarnya udah viral dan sudah banyak yang nge-share juga ya. Sebenarnya pendapat Pak Wakil tentang peristiwa ini ya. Tadi ya kalau bicara gorong-gorong, memang ada gorong-gorong terbuka, ada gorong-gorong ada yang tertutup, betul. Ya, jadi yang jadi masalah itu Jalan Dadali kan tidak pernah setinggi genangannya sebegitu. Iya betul. Baru hari itu, ya baru tanggal 11 Oktober kemarin. Jadi memang ya kita prihatin ya. Kami juga kan melakukan operasi pencarian, pembongkaran bongkahan yang di bawahnya dan sebagainya. Kita lakukan. Kemudian juga kalau dilihat di lapangannya sebetulnya tidak terbuka secara penuh juga. Ada pembatas ya, tetapi memang karena airnya sangat deras ya mengakibatkan tentu namanya dorongan air dengan benda yang kemudian terdorong kan juga ini menjadi pertimbangan yang harus kita pikirkan ya. Jadi intinya kan kita nggak bisa nyalahin almarhumah ya. Kondisinya hujan deras, mungkin buru-buru mau pulang, tetapi akhirnya ada musibah ya, kita juga turut prihatin. Tapi memang ke depan ya kita harus inventarisir kembali mana-mana saja yang membahayakan. Sudah ada catatannya Pak Wakil? Oh tentu ya kan, kita begitu peristiwa kita langsung mitigasi, kita langsung inventarisir mana-mana saja yang berpotensi bencana, mana-mana saja yang bisa menimbulkan korban ya. Tentu kita upayakan pencegahan. Contohnya di daerah mana aja Pak Wakil? Jadi mungkin warga Bogor juga ketika ada di lokasi yang disebutkan bisa lebih waspada, bisa lebih hati-hati gitu Pak Wakil. Kalau yang kita waspadai itu daerah Ciapus ya, dari Ciapus itu aliran sungai dari Taman Sari. Iya. Ya masuk ke Kota Bogor kan, masuk ke daerah yang BTM sana, Empang. Bukan, sebelum Empang itu apa namanya? Kelurahannya Cikaret. Oh. Ya kan air itu kan dari mana? Dari ujung. Iya, dari atas ya. Dari atas. Ya sekarang di atas bangunan sudah masif ya. Air tentu tidak masuk ke tanah. Ya, masuknya kemana? Ya jalan-jalan itu menjadi saluran air. Nah, kemudian tentu ada beberapa titik-titik yang sifatnya gorong-gorong terbuka, ada gorong-gorong tertutup. Ya, gorong-gorong tertutup belum tentu tidak bahaya. Ya. Bisa juga bahaya ya. Banyak kejadian di mana-mana, anak kecil ya masuk lagi disangkanya tidak ada lubang, ketutup air, kejeblos, akhirnya tidak banyak. Bahkan jangan bicara Bogor, di Jakarta aja, ibu kota aja terjadi. Ya, memang ini yang harus kita sadari bersama lah ya, bahwa ini urusannya urusan semua orang. Betul. Ya, pemerintah tentu punya porsi, tetapi tadi kalau lagi hujan deras, ya, kalau lagi memang situasinya tidak baik gitu kan, ya kita menghindarlah. Cari tempat yang lebih aman. Ya, cari tempat yang lebih aman. Ya kan, yang saya sampaikan di awal tadi kan, sudah jelas-jelas sungai itu kan debitnya, volumenya kadang-kadang naik turun. Bisa jadi airnya melebihi lantai rumahnya. Kan bukan peristiwa 1-2 kali, tetapi mereka masih mau tetap tinggal tuh di bantaran sungai, padahal sudah kita minta. Kalau yang di bantaran sungai kecil, jaraknya 5 meter sampai 6 meter. Kenyataannya tadi saya bilang, mereka bahkan membuat bangunan di atas TPT. Iya, ya kan? Di pinggirnya langsung. Ya. Kemudian yang juga banyak itu kan sekarang saluran air ditutup
ya, oleh rumah, oleh warung dan sebagainya. Nah ini akan kita coba ya untuk normalisasi, ya, sehingga kejadian kalau misalnya ada hujan dengan intensitas yang tinggi ya kita bisa minimalisir. Pertama banjir lintasan kan gitu kan. Kemudian juga penyerapan atau aliran air menjadi lebih lancar dibanding kondisi sekarang. Ya, tidak ada sumbatan. Ya, termasuk yang di Kampung Got kemarin tuh kita bongkar. Akhirnya dibongkar. Akhirnya kita bongkar. Kenapa? Karena yang jelas-jelas mereka bikin di saluran air, ya saluran airnya terbendung. Kemudian karena tekanan air yang begitu tinggi, air kemudian mendorong sampai mengakibatkan ada 2 orang ya waktu itu ya. 1 apa 2 orang ya yang meninggal dunia. Yang waktu Pak Gubernur juga sampai hadir. Nah itu karena tadi masyarakat juga tidak disiplin, bikin bangunan, bikin pondasi, pakai cerucuk, pakai pakai bambu, ya air begitu. Pakai kalung pasir ya. Iya, kan nggak boleh kan gitu kan. Tidak diperkenankan ya. Nah ini kita lihat juga sebenarnya TKP yang peristiwa mahasiswi IPB ya, ada videonya yang bisa ditampilkan. Nah, ini Jalan Dadali yang mengarah ke Jambu ya. Kiri ke Jambu dan ke kanan ke Ayani. Memang dalam ya? Dalam. Berapa meter itu? 3 meter ada kali ya? Nah ini juga ada komen-komen Pak Wakil. Ini mungkin kalau Google Map ya, ini Google Map mungkin bisa 1 tahun 2 tahun yang lalu. Oh, belum update lah ya? Ya belum update. Jadi kalau Google Map-nya mungkin 2 bulan apa 1 tahun yang lalu masih itu sudah ada pembatas ya. Nah yang terakhir kita pasang teralis semacam besi ya. Itu yang terakhir. Tapi kalau yang beton yang itu sudah ada sebelumnya, gitu. Nah, ini kalau Google Map mungkin sudah 2 tahunan yang lalu. Ya, tidak ada. Nanti lihat update-nya aja. Ya, tidak ada keterbaruannya sebenarnya itu tadi ya. Nah, ini juga berkaitan dengan. Dan di satu sisi belum pernah terjadi memang di daerah situ ya air sederas itu. Iya. Ya, jadi memang. Berarti dari Jambunya juga udah pasti tinggi Pak ya, aliran yang di Jambu itu, warung Jambu. Tadi saya bilang, yang di Sungai Ciliwungnya kan tidak. Malah tidak ya? Tidak. Sungai Ciliwung kan kita kontrol terus, bukan apa-apa. Ya concern kita ya, karena kan kita harus komunikasi dengan DKI ya. Kalau memang situasi membahayakan kan kita harus sampaikan juga informasi, persiapan dan sebagainya. Nah, Ciliwung waktu itu tidak setinggi ya, seperti yang kita asumsikan ya, karena memang hujan itu adanya mungkin di wilayah kota saja, ya bukan dari puncak mungkin. Kalau dari segi penganggaran di Pemkot Bogor untuk pemeliharaan gorong-gorong kan sebenarnya ada ya, untuk pemeliharaan drainase lah. Kan kita ada bagian SDA namanya, termasuk pembangunan dan pemeliharaan. Ada bagian pemeliharaan juga. Jadi gini, saya ingin sampaikan dulu ya. Gorong-gorongnya dalam kondisi yang tidak sepenuhnya rusak semua, tidak juga. Tadi saya sampaikan untuk peristiwa almarhumah ini memang kondisi intensitas cuaca yang pada saat itu hujan yang cukup deras ya, sehingga air di Dadali itu tinggi, kemudian juga mungkin kecepatan arus sungainya juga tinggi yang mengakibatkan tadi terdorong. Nah, kalau kita bicara gorong-gorongnya ya ada mungkin yang belum baik ada ya, tetapi yang sudah baik sudah diperbaiki dan dipelihara juga ada. Berarti yang hari ini ketika peristiwa itu terjadi yang dilakukan sama Pemkot adalah tadi memitigasi, kita menginventarisir ya seluruh potensinya ya, termasuk juga kita kan minta lurah camat ya. Lurah ada 68, kita minta mana-mana saja nih saluran air, misalnya di Jalan Tumenggung Wiradirja ya, yang sudah tertutup ada beberapa lapak ya, ada beberapa warung, termasuk yang ke arah Asogiri, kemudian di Jalan Asogiri sendiri sampai ke arah Ciluwer ya. Itu juga sudah kita inventarisir dan kita harus lakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi genangan lagi di daerah-daerah. Nah, ini juga kan ada himbauan ya dari BNPB untuk mengecek sekitaran Sungai Cidepit.
karena ada kestabilan tanah yang kurang atau gimana? Itu sudah dilakukan sama Pemkot? Cidepit ini kan masuknya ke arah kemarin kita sudah ke sana. Sudah dicek ya? Longsoran yang terjadi di Jalan Darul Quran atau sekarang Jalan Kiai Falak, itu akibat tekanan dari Cidepit. Ya, Cidepit waktu itu juga sebetulnya kalau normal-normal aja nggak terlalu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang volume dan arus ya yang begitu tinggi menekan saluran yang ke arah Sungai Cisadane, ya, kemudian mengakibatkan dorongan kepada pondasi yang ada di sekitaran jembatan Kiai Falak, Kiai Falak tadi, ya, atau Darul Quran. Jadi memang ya tadilah ya situasinya memang kan tadi dalam 1 minggu bayangkan ada 58 peristiwa ya. Ya karena cuacanya gimana. Kalau sebelum-sebelumnya tadi 400 sekian dalam waktu berapa bulan? 3 bulan terakhir. Ya. Betul. Nah tadi kan kalau di video kita sempat lihat Pak Wakil ini ikut dalam proses pencarian korban yang di Kepatihan atau di Gang Barjo. Gimana waktu itu perasaannya Pak Wakil ketika ikut mencari proses pencarian itu? Ada yang... Ya saya tentu harus mengambil ini ya langkah ya karena pada saat itu Pak Wali sedang berada di luar kota. Saya mengambil langkah untuk mengkoordinir ya, memanage penanganan bencana, terutama bencana yang cukup besar karena melibatkan banyak sekali orang yang terdampak. Yang hari pertama hari Selasa itu malam ya, langsung saya koordinir. Kita pada saat itu akan melaksanakan penggalian setelah semua orang yang terlihat ya secara kasat mata dievakuasi dan ada 1 orang yang meninggal dunia. Nah, pada saat akan melakukan penggalian saya tanya dulu, ini kita mau ngegali itu dalam rangka apa kan gitu kan? Yang paling utama yang harus kita antisipasi adalah berapa banyak orang yang pada saat itu ada di sekitar lokasi kejadian. Ya, jadi jangan sampai kemudian nanti teman-teman melaksanakan sebuah proses penggalian tanpa jelas mau targetnya siapa, targetnya apa. Nah waktu itu sudah diinventarisir. Saya bilang ada berapa yang ikutan mancing. Siang itu mereka ternyata ada 2 shift. Yang jam 2 itu ada kurang lebih 14 orang. Kemudian yang sore ada 6 orang, jadi 20 orang. 20 orang. Nah dari 20 ini kami coba pastikan, kita tanya, ada nggak saksi matanya, ada nggak daftar pesertanya siapa aja gitu. Kemudian pengelolanya bisa memastikan tidak, mana yang sudah pulang, mana yang belum pulang kan gitu kan, mana yang sudah kelihatan orangnya, mana yang belum ditemukan. Nah kita inventarisir semua. Kita cek ya dari para peserta dan biasanya yang mancing itu kan saling mengenal. Nah kemudian ada nomor teleponnya, ada yang tahu alamatnya, kita minta langsung cek ke alamat, kita minta langsung dikontak melalui telepon. Ya, apakah udah pulang atau masih ada di situ? Nah akhirnya sudah kita cek satu-satu yang terkena dampak langsung ya dalam konteks luka ringan berapa, luka berat berapa. Kemudian yang terakhir yang meninggal dunia ada 1. Nah kemudian udah kita selesaikan evakuasi itu dan pencarian sampai dengan jam 10 malam. 10 malam. Ya. Nah besoknya ya, dari sumber longsoran yang sama itu terjadi lagi menimpa ke area yang lain. Ya. Tadinya kita sudah sampaikan kepada warga tolong melalui RT dan RW, lurah dan camat untuk memonitor gerusan tanah yang dari atas. Sebagian besar ya, makanya alhamdulillah ya beberapa rumah di sekitarnya yang terkena dampak langsung sudah tidak ada orang. Sudah mengungsi semua. Sudah pindah semua. Hanya ada 1 keluarga yang pada saat itu karena ada lansia mungkin agak terlambat untuk melakukan pergerakan pindah tempat kan gitu kan. Sampai peristiwanya kemudian terjadi. Itu besoknya. Itu ada 8 orang, saya ikut dalam proses pencarian awal ya. Ditemukan 4 yang pertama ya, kemudian 4 lagi beberapa hari kemudian kan. Total hampir 5 hari kita lakukan proses 4 hari ya. 4 hari lakukan proses pencarian. Jadi memang situasinya ya sangat bukan hanya genting ya, situasinya memang kita waktu itu kan tidak siap menghadapi
bencana yang bertubi-tubi kan, karena ada laporan juga yang hanyut di Tegalega ya, ada di Tegalega dan juga yang hanyut di Ara. Jadi memang ya kita harus koordinir karena kan teman-teman BPBD terbatas juga jumlahnya. Tenaganya. Kemudian dari mana namanya, dari damkar juga terbatas. Nah untuk yang kita pencarian pada saat tanggal 12 ya, 12 di Gang Barjo, alhamdulillah kita kedatangan Bu Risma, Mensos ya. Mensos. Saya sampaikan, kayaknya kita butuh bantuan dari Basarnas. Beliau langsung kontak Basarnas dan akhirnya dikirim tim SAR dari kantor DKI, ya, yang di bawah kendali Basarnas. Jadi itu menambah kekuatan kita lah, menambah motivasi ya teman-teman di lapangan yang sudah berhari-hari itu kan bekerja. Betul. Ya, jadi alhamdulillah sudah akhirnya hari Sabtu kemarin ya, semuanya 7 korban itu sudah kita temukan semua. Sudah selesai juga pencarian. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kan itu kan. Cuma yang masih menjadi pertanyaan, ketika pengungsi yang di depannya itu di masjid itu sampai kapan berarti ya ada di situ nanti? Ya kalau kita sih begini, kan kita sampaikan, kita sudah sampaikan kepada warga yang rumahnya terdampak langsung maupun tidak langsung ya, yang juga berpotensi terkena longsoran baru untuk sementara mengungsi. Dan kita tawarkan untuk pindah sementara ke Rusunawa atau pindah sementara ke keluarganya. Ya, nah ini sedang diupayakan sampai nanti keluar. Misalnya yang masih berpotensi terjadi gerusan berapa luas kan gitu kan. Kemudian nanti yang akan bisa terdampak berapa banyak rumah. Ya karena kan kita juga nggak mungkin memperbolehkan mereka kembali sementara situasinya belum memungkinkan. Betul. Nah ini terakhir Pak Wakil, kita sebelum di closing, saya mau menanyakan sebenarnya di anggaran Kota Bogor itu sudah tersedia belum pasca penanggulangan bencana, pemulihan anggarannya sudah ada Bapak belum? Ya BTT itu selalu ada, cuman tentu yang kita siapkan ya, karena prediksinya kan tidak sebesar ini, masih relatif kecil gitu kan. Sekarang kalau kita misalnya berapa sekarang ini ya Pak Wakil? Ya kalau di Perumkim itu sekitar 4 sampai 5 miliar. Ya kecil sekali kan. Belum cukup karena kita tidak memprediksi sampai sebesar ini kan. Nah, kemudian tentu di PUPR yang terkait dengan TPT, terkait dengan jembatan. Jembatan aja perkiraan kita mungkin 4 atau 5 miliar sendiri. Untuk jembatan Kiai Falak. Nah, kemudian belum lagi TPT ada 8 atau 9 TPT yang harus kita perbaiki. Itu juga pasti miliaran. Butuh biaya. Nah, untuk yang masuk di wilayah kewenangannya Perumkim, ya kita tambah juga sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Berarti kan juga butuh bantuan dari Pemprov, dari pemerintah pusat dan sebagainya untuk tadi ya tentu kita komunikasikan lah ya, komunikasikan kan hari kedua juga setelah peristiwa Gang Barjo itu dari BNPB ya hadir juga langsung, kemudian juga dari Dinsos Pusat, Kementerian Sosial Pusat juga sudah melihat dan kemudian juga menawarkan juga beberapa bantuan. Jadi memang ya namanya kondisi seperti ini ya harus kita koordinasikan. Termasuk dari provinsi. Ibu Gubernur juga waktu itu hadir ya. Kemudian dari beberapa dinas dari provinsi juga hadir. Jadi insya Allah nanti kita koordinasikan lebih lanjut ya untuk penanganan. Ya, penanganan pasca bencananya ya. Karena itu juga penting sebenarnya kan. Betul. Nah, ini ada pesan nggak Pak Wakil kepada warga Kota Bogor menghadapi cuaca ekstrim yang hari ini sering mengguyur Kota Bogor atau menimpa Kota Bogor? Apa yang ingin disampaikan Pak Wakil? Ya, jadi informasi yang saya peroleh ya dari Kepala BMKG ya. BMKG. Siapa namanya, Ibu? Saya juga lupa itu. Ya. Jadi pesan bahwa fenomena cuaca ekstrim ini masih akan terjadi sampai dengan April 2023. Ya kenapa? Karena tadi efek dari pemanasan global. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu kita mencoba untuk memapping, memetakan. Kemudian kita juga melihat. Dan juga tentu kita menghimbau kepada masyarakat bagi mereka yang berada dalam kondisi rumah yang sangat rawan bencana, ya jangan dipaksakan untuk ditinggali lagi. Ya. Untuk sementara mengungsi dulu cari tempat aman. Ya mungkin ada alternatif lain kan gitu kan, bisa ke keluarganya, saudara, bisa ke kerabatnya dan sebagainya. Nah kami juga
kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, tentu kita siapkan rusunawa. Mungkin masih ada ya 50 sampai 60 unit yang bisa dimanfaatkan. Dari 2 rusunawa itu ya? Dari 2 rusunawa ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah, kemudian juga warga ya dalam kondisi hujan lebat ya jangan keluar rumah gitu kan. Kalau bisa ya berteduh dulu. Berteduhnya pun jangan di tempat yang rawan ya. Ya harus di tempat yang aman. Ya, karena Bogor itu memang sangat dekat dengan bencana ya. Iya. Longsor, angin ya, terutama pohon tumbang, iya. Kemudian angin puting beliung, tanah bergerak, banjir lintasan, ya banjir ya. Ini yang harus sadari sama warga ya. Jangan kemudian kita mengambil resiko lah. Betul. Ya kita cari tempat yang aman. Ya. Apalagi udah lihat nih sore mendung. Ya udah kita jangan kayak setiap hari ya sore udah hujan ya. Ya kita deg-degan, saya terus terang deg-degan. Saya deg-degan takut ya, takut terjadi lagi. Saya berdoa masyarakat supaya selamat, tidak ada bencana lagi. Kepikiran, makanya kalau hujan itu sebagian orang seneng gitu kan, tapi kadang-kadang saya sama Pak Wali, Kang, kumaha Kang? Ya yuk power ya kan gitu kan. Ya begitulah kondisinya. Kalau memang masyarakat ya harus punya kesadaran juga. Ya, untuk jangka panjang tentu ya masyarakat supaya saluran air tidak tersumbat ya jangan buang sampah sembarangan ya. Itu dia. Itu poin itu. Jangan buang sampah sembarangan. Padahal itu pelajaran SD Saudara ya. Iya. Saya dengan Pak Wali pernah lagi jalan ya di suatu kelurahan. Jalan berdua gitu kan sama rombongan lagi meninjau satu proyek lah. Ada ibu-ibu bawa kresek gitu kan. Pak Wali nanya, "Ibu bade ka mana, Bu?" "Iya, Pak, abdi bade micen runtah cenah kan di depan kita." Ya Allah, kadang-kadang kita kan sedih juga, Bu gitu kan ya. Ya tapi ya udah terjadi kan gitu kan. Nah, dari situ kan berarti bayangkan kesadaran seorang ibu ya. Ya. Apalagi anak-anak juga harus disadarkan. Ya, anak-anak dikasih pelajaran sayang sama alam dong. Iya betul. Ya kan, jangan buang sampah sembarangan. Abis makan coklat buang aja kan. Nah mestinya hal-hal seperti itu udah ditanamkan sejak dini. Iya sejak dini. Betul. Jadi apalagi kalau udah tahu begitu kan, udah bisa ngitung nih. Oh gua nih dalam posisi nih aman apa enggak nih buang misalnya tinggal. Ya jangan kan soal nyebrang. Kadang-kadang saya juga suka aneh lihat anak-anak naik truk yang dengan bak terbuka. Kita aja kalau berdiri takutnya setengah mati ya. Kok anak-anak itu nggak ada takutnya gitu kan? Berani-berani. Yang ngaji itu bukan Pak? Ya kadang-kadang lah ya yang rojali itu kan, rojali namanya. Gitu kan. Kadang-kadang kita lihat, waduh. Nekat itu Pak. Iya makanya. Ya jadi memang harus ada lah ya ditimbulkan kesadaran. Sayang sama diri sendiri, sayang sama lingkungan. Ya, sayang sama alam kan gitu kan. Ya, itu harus ditimbulkan. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Wakil. Ini sudah tidak terasa hampir 1 jam ya kita ngobrol. Nanti Pak Wakil kita undang lagi, kita sharing lagi soal apapun itu ya, soal Pemkot Bogor, soal pembangunan lah terutama. Soalnya yang saya dengar ini Pak Wakil adalah Mr. Fixing, jadi orang yang menyelesaikan masalah di Kota Bogor. Dapat julukan itu ya, Mr. Fixing katanya. Jadi beliau menyelesaikan beberapa masalah, salah satunya R3 dulu kan waktu zamannya Pak Wali periode pertama itu kan masih terkatung-katung, tapi ketika periode kedua dengan Pak Dedi, alhamdulillah bisa selesai dan nanti kita bicara yang lebih jauhnya di episode selanjutnya aja Pak Wakil ya. Terima kasih Pak Wakil sudah hadir. Terima kasih.